Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa rahimakumullah, Ahmad Thompson, seorang penulis Muslim berkebangsaan Inggris, dalam bukunya berjudul Dajjal the Antichrist, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal, menyatakan bahwasanya semenjak 1 abad belakangan ini, dunia menyaksikan peradaban modern ini menuju pembentukan sebuah sistem tunggal, yaitu sistem Dajjal. Ini semua terkait erat dengan runtuhnya sistem Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad, yang kemudian kita kenal dengan Al-Khilafah Al-Islamiyah. Nah, semenjak saat itu, saat runtuhnya khilafah, dunia kemudian mengambil bentuk yang mengarah menjadi sebuah sistem tunggal yang kemudian disebut sistem Dajjal menurut Ahmad Thompson. Sistem Dajjal adalah sebuah sistem di mana segenap lini kehidupan ingin diarahkan dan ditentukan berdasarkan Dajjalic values, nilai-nilai Dajjal. Sehingga kita jumpai ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, ketertiban, hukum, pendidikan, semuanya pada hakikatnya diwarnai, bahkan didominasi oleh Dajjalic values dan mengabaikan, meninggalkan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai Islam. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, maka Ahmad Thompson kemudian mengatakan bahwa sistem dunia yang semakin mengarah kepada sistem tunggal ini kemudian diwakili oleh ungkapan yang bisa kita temukan dalam lembaran uang dolar Amerika Serikat, yaitu uang $1 Amerika Serikat, dengan sebutan Novus Ordo Seclorum. Novus artinya new, baru, Ordo artinya order, tatanan, Seclorum artinya dunia, tatanan dunia baru. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, masih menurut Ahmad Thompson, sistem Dajjal ini adalah sebuah sistem dunia yang pada hakikatnya ingin menyongsong dan segera menyambut kedatangan pemimpinnya, yaitu oknum Dajjal. Artinya, bila dalam waktu dekat ini Dajjal kemudian keluar dari tempat dia diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan segera dinobatkan menjadi pemimpin dari sistem dunia yang sudah kompatibel dengan kehadiran Dajjal itu sendiri. Nah, oleh karenanya, mengingat bahwa segenap lini kehidupan dewasa ini telah dikuasai oleh nilai-nilai Dajjal, maka salah satu daripada aspek kehidupan yang kemudian kita kenal dengan entertainment, hiburan, juga tidak dikecualikan. Sehingga berbagai hiburan yang sekarang ada di abad modern ini pada hakikatnya juga dominan diwarnai oleh Dajjalic values. Nah, oleh karenanya saudaraku, waspadailah berbagai tayangan, berbagai film, berbagai hiburan yang dewasa ini sedang menggejala. Dan kita bisa pastikan bahwa film-film yang justru mendapatkan posisi box office menjadi film utama yang sangat digemari oleh kebanyakan warga planet bumi ini sudah barang tentu adalah untuk mendukung tegaknya sistem Dajjal, bahkan menyongsong kehadiran Dajjal. Nah, ini pula yang kami khawatirkan terjadi pada fenomena film yang belakangan ini begitu menghebohkan dengan judul yang terdiri dari 4 digit angka, yaitu 2012. Kalau kita perhatikan baik-baik, film ini memiliki beberapa permasalahan dalam kaitan dengan akidah Islamiyah kita. Yang pertama, di dalam film ini para pemirsa dikondisikan
untuk meyakini bahwasanya the end of time atau apocalypse kata mereka, atau kiamat kata kita, itu bakal terjadi pada tanggal tertentu yang sudah dapat diprediksi, yaitu pada tanggal 21 Desember tahun 2012. Nah, jelas ini merupakan sebuah prediksi yang sangat rawan secara akidah. Mengapa? Karena ajaran iman dan Islam kita menyatakan bahwasanya urusan kapan terjadinya hari kiamat sepenuhnya ilmunya, pengetahuannya ada di sisi Allah Ta'ala semata. Tidak seorang manusia pun yang mengetahui jadwal akan terjadinya kiamat itu kapan. Tanpa kecuali Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak mengetahui. Oleh karenanya tidak kita jumpai satupun hadis yang sampai menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun akan terjadinya peristiwa dahsyat hari kiamat itu. Malah di dalam surah Al-A'raf ayat 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi pemirsa rahimakumullah, kalaupun ada isyarat dari Nabi kita Muhammad SAW mengenai kapan akan terjadinya kiamat, itu paling-paling hadis yang menyebutkan harinya, tetapi tanpa menjelaskan tanggal, bulan, dan tahunnya. Yaitu hadis yang berbunyi, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidaklah akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jelas kiamat akan terjadi di hari Jumat, tetapi Jumat yang mana? Wallahu a'lam bissawab. Pasti bakal terjadi tanggal tersebut, yaitu 21 Desember 2012. Berarti ia telah mempertaruhkan eksistensi akidah Islam imannya. Sebab seorang muslim senantiasa meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala al-alimul khabir, yang maha tahu dan maha teliti pengetahuannya, yang mengerti tentang perkara yang nyata maupun yang gaib. Jika ada pihak selain Allah yang layak memberitahu kepada kita persoalan gaib seperti jadwal kiamat ini, tentu dialah Nabi Muhammad SAW. Namun dalam hal ini kita tidak dapati satupun hadis yang menjelaskan tanggal, bulan, dan tahun kejadian hari kiamat. Sikap meyakini adanya pihak selain Allah yang tahu perkara gaib seperti ini bisa mengantarkan seseorang kepada dosa syirik, yaitu suatu dosa yang tak terampuni di sisi Allah Ta'ala. Sebab orang ini berarti rela mengalihkan kepercayaannya dalam perkara gaib kepada pihak selain Allah Ta'ala. Ini problem pertama. Masalah yang kedua dari film ini adalah bahwa film ini ternyata dalam alur ceritanya berakhir dengan masih adanya segelintir manusia yang dapat survive, dapat bertahan hidup setelah dahsyatnya peristiwa the end of time, apocalypse atau hari kiamat menurut kita. Padahal dalam iman Islam kita diajarkan bahwasanya pada saat malaikat Israfil meniup sangkakala pertama kali pertanda kiamat berlangsung, maka tidak ada yang bakal dibiarkan hidup oleh Allah Ta'ala. Seluruhnya akan mengalami kematian. Nah, berarti dalam hal ini tayangan ini telah mengajarkan sebuah konsep yang sangat mengerikan, yaitu konsep bahwa seolah-olah kiamat itu bahkan tidak ada. Yang ada adalah sebuah proses evolusi dari satu situasi kepada situasi berikutnya, yang kemudian karena manusia sedemikian digambarkan begitu hebatnya, maka manusia akan selalu sanggup survive menghadapi proses evolusi itu. Artinya
kita dapat menyimpulkan bahwa ide di balik film ini sungguh mengerikan, karena ia ingin mengajak penonton mengingkari adanya kiamat dalam pengertian akidah Islam. Islam mengajarkan bahwa hari kiamat merupakan the day of total destruction of the whole universe by Allah, the Almighty Creator. Hari penghancuran total alam semesta atas kehendak Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat merupakan berakhirnya kehidupan fana dunia ini, untuk selanjutnya akan hadir kehidupan abadi akhirat yang sangat berbeda karakteristiknya dengan dunia fana ini. Sementara di dalam film tersebut, justru setelah dunia fana ini hancur, masih ada kelanjutan dunia fana ini. La haula wala quwata illa billah. Ini ciri khas, ya, logika orang-orang sekuler, logika yang dikatakan dalam Al-Quran. Mereka berucap, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kita hidup, kita mati di dunia ini, yang membinasakan kita tidak lain hanyalah waktu. Artinya mereka hanya meyakini kehidupan dunia ini saja, sedangkan kehidupan akhirat tidak pernah mereka yakini dan tidak pernah mereka song-song kedatangannya. Ini problem kedua. Problem yang ketiga, saudara sekalian rahimakumullah, ternyata film ini ingin mengkondisikan kita untuk bertanya, lantas setelah sekian banyak manusia terbunuh, efek dari apokalips yang timbul dalam rangkaian katastrofi, rangkaian bencana demi bencana, ada bencana berupa tsunami, ada bencana berupa meteor yang menghantam bumi ini, ada bencana berupa kebakaran, ada bencana erupsi gunung-gunung, ya, meletusnya gunung-gunung, ada bencana gempa dan lain sebagainya. Nah, kemudian orang-orang yang masih tersisa ini, siapakah gerangan yang akan menjadi pemimpinnya? Nah, ini barangkali yang paling mendasar dari masalah film ini, yaitu bahwa secara implisit produser film ini dan tentunya think tank di belakangnya ingin membangun sebuah opini kepada umat manusia bahwasanya kelak nanti akan ada sosok pemimpin dunia yang sudah siap untuk memberikan berbagai kemaslahatan kepada umat manusia, menjamin keselamatan mereka. Dan pihak itu tidak lain adalah pihak yang bahkan kembali kepada uang lembaran $1 Amerika Serikat. Simbolnya sudah diperlihatkan, sudah disosialisasikan, yaitu di atas piramida Novus Ordo Seclorum itu, New World Order itu, tatanan dunia baru itu. Kita lihat ada segitiga kecil di pucuk piramid itu, yang di dalamnya ada mata tunggalnya. Al-A'war, kata Nabi Muhammad SAW. Al-A'war adalah simbol dari Dajjal. Dajjal itu, kata Nabi SAW, akan tampil dengan mata tunggal, sedangkan Rabb kalian tidak bermata tunggal. Nah, saudaraku rahimakumullah, inilah yang paling berbahaya barangkali dari film 2012 yang harus umat Islam fahami betul. Ada sebuah ghazwul fikri, ada sebuah penetrasi ideologi, ada sebuah perang pemikiran, perang ideologi, perang akidah yang ingin ditanamkan, yaitu umat manusia diharapkan menyongsong kedatangan the savior of mankind, sang penyelamat pendusta, yaitu Dajjal. Nah, oleh karenanya marilah kita perhatikan bagaimana kata Nabi SAW mengenai Dajjal ini. Nabi bersabda, semenjak Allah Ta'ala menciptakan, menghadirkan Nabi Adam alaihissalam hingga datangnya hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Semoga kita semua terselamatkan dari fitnah Dajjal, baik sebelum Dajjalnya muncul dalam bentuk rangkaian fitnah-fitnah pengkondisian datangnya Dajjal, termasuk melalui film ini, maupun ketika nanti Dajjal muncul. Semoga kita termasuk orang-orang beriman yang dilindungi Allah dari menjadikan Dajjal sebagai sang Tuhan di samping Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.